Halo Sobat Investor, kembali berjumpa lagi di program The Editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan idxchannel TV. Bersama saya, M. Budi Santosa, Wakil Pemimpin Redaksi Digital idxchannel. Ya, Sobat Investor, bagaimana kabar Anda hari ini? Bagaimana pula kabar portofolio Anda seiring keputusan terbaru dari Morgan Stanley Capital International atau MSCI yang kembali membekukan review konstituen saham dari Indonesia dalam rebalancing periode Mei 2026 mendatang. Dalam keputusan tersebut, MSCI juga berencana bakal mengeluarkan saham-saham Indonesia yang masuk dalam kategori High Shareholding Concentration atau HSC, alias saham dengan porsi kepemilikan terkonsentrasi tinggi. Praktis kondisi ini cukup mengagetkan bagi pelaku pasar, mengingat sejauh ini regulator jasa keuangan Indonesia diketahui telah melakukan sejumlah hal dalam rangka mereformasi industri pasar modal nasional guna mendorong pasar domestik agar lebih kondusif dan transparan. Karena saja kondisi ini menjadi sentimen negatif yang serta-merta kembali menekan pasar dalam negeri, sehingga membuat indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali harus terendam ke zona merah. Usai cukup konsisten menguat di sepanjang pekan lalu. Imbasnya pada Selasa pagi 21 April 2026, IHSG terpaksa harus turun ke posisi 7.520 atau melemah hingga 1% dibanding posisi hari sebelumnya. Bahkan porsi pelemahan indeks tanah air tersebut tercatat sebagai pelemahan paling dalam di antara bursa saham Asia lainnya. Malahkan indeks CSI 300, Shenzhen Composite dan Shanghai Composite dari Cina, serta Hang Seng Hong Kong yang hanya melemah kurang dari 1%. Sementara indeks Kospi Korea Selatan, Weighted Index dari Taiwan, Nikkei 225 dan TPIX Jepang yang justru kompak menguat, berbarengan dari bursa saham Asia Tenggara lainnya seperti Ho Chi Minh Stock Exchange di Vietnam, KLCI Malaysia, Straits Times Singapura, PSEI Filipina, hingga SETI di Thailand yang juga masih nyaman di zona hijau. Namun, jangan lupakan juga soal sentimen dari kondisi geopolitik global, di mana perseteruan Amerika Serikat dan Iran di Selat Hormuz seolah kembali menemukan jalan buntu usai kesempatan gencatan senjata yang kembali mentah untuk kedua kalinya. Bahkan Iran secara gamblang telah menyatakan sikapnya yang tak akan mau menghadiri undangan negosiasi yang digagas oleh Pakistan untuk kedua kalinya. Hal ini tentu bertolak belakang dengan klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang sejauh ini hampir selalu menyebut bahwa proposal damai selalu datang dari pihak Iran yang disebutnya telah hancur lebur dan sepenuhnya kalah dalam peperangan melawan pasukan negeri Paman Sam. Namun faktanya proposal damai kini justru dikirim oleh pihak Trump yang difasilitasi oleh Pakistan. Namun seketika ditolak oleh pihak Iran dengan menyatakan tidak mungkin untuk bersepakat dengan sosok seperti Trump yang disebut Iran sebagai sosok pelin-pelan dan tidak bisa dipercaya. Melihat kondisi stuck tersebut, Trump pun seperti biasa mengobrol ancamannya yang hanya memberi Iran dua pilihan, yaitu menyetujui proposal damai yang diajukan Amerika atau siap dibumi hanguskan oleh pasukan Amerika. Selain menebar ancaman, Amerika rupanya mulai mencari cara lain untuk menggembosi kekuatan Iran, diantaranya dengan memperluas arena perang ke wilayah Asia melalui sejumlah pendekatan seperti yang berusaha mereka lakukan dengan menyergap kapal kargo Iran yang sedang berlayar di Teluk Oman dan kemudian menyitanya. Sebelumnya, pemimpin Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat, Jenderal Dan Kane, juga menyatakan bakal terus melakukan pengejaran terhadap kapal-kapal Iran yang tengah berlayar dimanapun, bahkan hingga perairan jauh di luar kawasan Timur Tengah. Bahkan dalam pernyataannya, Kane juga secara spesifik menyebut kawasan perairan Indo-Pasifik yang oleh sebagian pihak dinilai merujuk secara khusus pada wilayah Selat Malaka yang masuk dalam teritori Indonesia. Rujukan ini didasarkan pada manuver Amerika sebelumnya yang melalui Menteri Perangnya Pete Hegseth yang diketahui telah mengajukan izin melintasi wilayah udara Indonesia dan oleh pemerintah Indonesia masih dalam tahap kajian. Polemik ini muncul hampir bersamaan dengan kehadiran kapal perang Amerika di Selat Malaka
yang meski oleh TNI Angkatan Laut disebut hanya transit dan tidak melanggar aturan internasional. Karena wilayah tersebut merupakan jalur pelayanan internasional dan karenanya kapal perang Amerika Serikat memiliki hak lintas transit atau transit passage pada Strait User for International Navigation. Namun meski tak melanggar aturan, sejumlah pihak pun mulai mengingatkan Indonesia terkait bahaya dan potensi ancaman yang bisa saja terjadi seiring mulai intensnya aktivitas armada perang Amerika Serikat baik di wilayah udara maupun perairan Indonesia. Salah satu teguran datang dari pemerintah Cina yang disampaikan melalui juru bicara Kementerian Luar Negerinya, Guo Jiakun, yang mewanti-wanti bahwa manuver terbaru Amerika tersebut berpotensi melanggar kesepakatan kerjasama antar negara-negara Asia Tenggara yang diabadikan melalui Piagam ASEAN. Dalam piagam tersebut telah diatur bahwa seluruh negara anggota ASEAN harus bertindak sesuai dengan prinsip dan tanggung jawab kolektif dalam meningkatkan perdamaian, keamanan dan kemakmuran regional, serta menahan diri dari partisipasi kebijakan atau aktivitas apapun, termasuk penggunaan wilayahnya yang berpotensi mengancam kedaulatan atau integritas wilayah negara anggota ASEAN. Tak hanya untuk Indonesia, peringatan ini juga disampaikan Cina untuk menyindir Filipina yang justru terlihat telah menjatuhkan dukungannya pada kubu Amerika dengan sepakat menggelar latihan militer bersama Amerika Serikat, Jepang, Prancis, dan juga Kanada. Tak tanggung-tanggung pihak Amerika disebut telah mengirimkan sedikitnya 10.000 pasukan militernya untuk ikut serta dalam latihan bersama ini. Yang jadi masalah, Amerika dan Filipina seolah secara sengaja memancing di air keruh dengan menentukan lokasi latihan di wilayah utara Filipina yang notabene menghadap Selat Taiwan, serta provinsi yang sedang menjadi sengketa antara Cina dan Taiwan di lepas Laut Cina Selatan. Bagi Cina, penyelenggaraan latihan bersama ini seolah dengan sengaja dilakukan sebagai upaya provokasi sekaligus tindakan mendegradasi kekuatan dan pengaruh Cina di kawasan Laut Cina Selatan. Tak hanya itu, pihak Cina juga secara khusus menyoroti perubahan sikap Jepang yang dalam beberapa waktu terakhir telah berubah drastis. Dari semula negara yang lebih cenderung bertahan dalam setiap konfrontasi peperangan menjadi lebih aktif dan ofensif dalam mengambil peran dan keberpihakannya. Perubahan ini terutama dipicu dari sikap Perdana Menteri Jepang Sanai Takaichi yang pada Februari 2000 dan lalu menyerukan perlunya pembahasan revisi konstitusi Jepang yang selama ini memilih untuk menolak perang. Konstitusi ini sendiri merujuk pada kebijakan Jepang yang lebih memilih pasif pasca berakhirnya Perang Dunia Kedua, di mana saat itu wilayah Jepang luluh lantak akibat serangan bom nuklir Amerika Serikat di wilayah Hiroshima dan Nagasaki yang memaksa Jepang menyerah tanpa syarat pada pasukan sekutu pada masa-masa akhir Perang Dunia II. Oleh Takaichi, sikap konstitusional ini ingin diubah menjadi penguatan militer secara mandiri atau Japan Self-Defense Force yang dilandasi oleh keraguan atas jaminan keamanan dari pihak Amerika Serikat. Meski telah menyatakan bersekutu dengan Amerika Serikat sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Dengan beragam perubahan tersebut, Cina pun tak ragu melabeli sekaligus memperingatkan seluruh pihak bahwa dalam perkembangannya, Jepang bisa saja berkembang menjadi Israelnya kawasan Asia yang merujuk pada kondisi sebuah negara demokrasi yang meski memiliki sumber daya dan kemampuan cukup terbatas, namun menguasai teknologi maju serta didukung penuh oleh Amerika, sehingga berpotensi dibenturkan dengan negara-negara otoritas yang lebih besar seperti Cina dan berbagai kekuatan negara teluk. Jadi bagaimana Sobat Investor? Apakah Anda sepakat dengan segala peringatan yang dilontarkan oleh Cina? Sudah siapkan Anda bahwa bandul peperangan Amerika Serikat Iran juga mulai bergeser ke wilayah Asia, apalagi Asia Tenggara? Demikian program The Editorial edisi kali ini. Saya M. Budi Santosa pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDEC Channel TV, idecchannel.com, dan media sosial IDEC Channel. Sampai jumpa.